senior kami yang sangat luar biasa, Bapak Al-Mukarram Guru Haji Darul Fatul Syekh, Bapak Profesor Abdul Malik yang tadi di belakang, Bapak Kabin Kamtibmas Desa Karamang Bongkot, Bapak Kepala Pusat Kewilayahan yang hadir pada kesempatan ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, adik-adik, para generasi muda, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, singkatnya hadirin dan hadirat sekalian rahimahullah. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan alam semesta, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setia beliau hingga hari kiamat nanti dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua, kedua orang tua kita, seluruh guru yang telah mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita, keluarga, keturunan, semua orang yang telah berbuat baik dan berjasa kepada kita, beserta para pemimpin kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada, pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, tema yang diangkat pada acara peringatan Maulid kali ini adalah cahaya Maulid menebar rahmat, menyebar kedamaian. Niki Tuan Guru, niki cahaya Maulid atau Maulid cahaya niki Tuan Guru? Cahaya Maulid niki. Cahaya Maulid bisa, Maulid cahaya juga bisa. Karena cahaya dalam bahasa Arab itu adalah nur, dan Nabi kita baik disebut di dalam Al-Quran ataupun di dalam banyak keterangan disebut juga dengan nur. Jadi kalau cahaya Maulid artinya dengan adanya kelahiran Nabi, dunia ini, alam ini menjadi bercahaya, menjadi terang benderang. Sedangkan kalau Maulid cahaya itu artinya kelahiran daripada cahaya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salawat yang sering kita baca, terutama waktu yang penuh kesenangan tadi tulisan syukuran, kita sering menggunakan serakalan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta sirrun wa ghali, anta misbahus suduri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jadi Nabi kita adalah cahaya. Jadi untuk kedepannya boleh. Kalau sekarang adalah cahaya Maulid, tapi tahun depan mungkin Maulid cahaya juga bisa. Jemaah sekalian rahimahullah, keterangan bahwa Nabi ini cahaya juga terdapat dalam banyak surat, banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah di dalam Quran
Al-Maidah ayat 15. Di akhir ayat dikatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang nyata. Cahaya dalam ayat tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah datang kepada kalian cahaya yaitu Nabi dan kitab yang nyata yaitu kitab suci Al-Quran. Ayat sekalian, rahimahullah, berbicara tentang cahaya. Cahaya adalah barang yang langka, bukan di dunia, bukan di LA Resort. Nah, ini bagus sekali namanya LA Resort. Jadi ketika pertama kali WA dibaca oleh istri kami di rumah, beliau bertanya istrinya itu, ada apa di kantor polisi kan? Dia akan pergi ke Polres. Nah, jadi luar biasa. Jadi cahaya ini adalah barang yang langka, tapi bukan di dunia. Tapi justru cahaya ini adalah barang yang langka di akhirat nanti. Nah, itulah mengapa dari dunia cahaya ini harus kita cari, kita kumpulkan sehingga itu akan menjadi modal dan bekal kita pada hari kiamat. Pada hari kiamat, matahari yang jaraknya mungkin berjuta-juta kilometer. Kalau Tuhan Fals hanya bernyanyi ribuan kilo saja, tapi jarak matahari sampai ke bumi itu sepanjang. Tapi nanti di akhirat, matahari itu akan didekatkan 1 mil di atas kepala kita masing-masing. Adik-adik, ada yang tahu 1 mil itu berapa kilometer? 1 mil, ada yang tahu? Kalau ada yang bisa jawab, nanti ada bingkisan dari Tuan Guru lalu panggil nanti. Berapa? 100 meter. Ada yang lain? Masih ada bantuan bisa kita bantuan teman. Berapa? Sejuta. 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilometer. 1,6 kilometer. Jadi Tuan Guru bingkisannya buat yang saja nanti. Makin sekarang saja matahari yang jauhnya berjuta-juta kilometer, tapi cahayanya begitu cepat sampai ke bumi. Cahaya matahari begitu dekat sekali, panasnya ini begitu cepat sampai ke bumi. Apalagi pada hari kiamat akan didekatkan 1,6 km di atas kepala manusia. Sehingga dalam sebuah keterangan dikatakan pada waktu matahari didekatkan 1,6 km, kita semua dalam mengeluarkan keringat itu bervariasi. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai betis, ada yang keringatnya sampai ke lutut, ada juga yang mungkin berenang dengan air keringatnya sendiri. Dia yakin kita semua belum ada yang pernah menampung keringat kita dan juga dari keringat kita itu sampai mata kaki belum pernah ada. Tapi di hari kiamat nanti itu sesuai dengan amal perbuatan kita ketika hidup di dunia, maka sebegitulah keringat yang akan bercucuran dari badan kita ini. Oleh karena itu, untuk meredam semua itu, kita butuh sebuah nizam. Kita butuh payung. Payungnya juga harus terbuat dari cahaya, sehingga cahaya melawan cahaya itu akan memantul. Cahaya melawan cahaya, maka cahaya itu akan termantul kembali, sehingga kita tidak kepanasan, tidak pula berjujuran keringat pada hari kiamat. Sehingga yang katakan tadi, cahaya ini adalah barang yang langka di akhirat. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqulu
yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisuu nuran ila akhir ayat. Pada hari kiamat, pemandangan yang ada di akhirat nanti adalah pada hari itu orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, akan mengatakan kepada orang-orang yang beriman, semoga kita yang ada di Erisor ini digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman yang akan dinaungi oleh cahaya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kata orang munafik? Unzuruna naqtabis min nurikum. Lihat kami, perhatikan kami, wahai para nabi, wahai para wali, wahai para orang soleh, sehingga apa? Naqtabis min nurikum, sehingga kami akan mendapatkan secercah sedikit cahaya dari kalian yang kalian dapatkan selama hidup di dunia. Namun sayang beribu sayang, pada waktu itu sudah bukan waktunya lagi untuk mencari cahaya, karena cahaya kita dapatkan dan kita kumpulkan selama kita hidup di dunia ini. Sehingga dijawablah oleh para malaikat, qila irji'u wara'akum, dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, irji'u wara'akum, silakan kalian kembali di dunia, padahal dunia sudah kiamat pada waktu itu. Maka kalau dunia ada nanti, silakan kalian cari cahaya sehingga kalian mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Jadi cahaya ini adalah sekali lagi barang yang langka di akhirat, tidak diperjualbelikan, tidak pula diperpinjamkan, sehingga harus kita kumpulkan cahaya itu selama hidup di dunia ini. Dan salah satu cahaya yang merupakan cahaya di atas cahaya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, kami mengusulkan tahun depan temanya adalah Maulid Cahaya. Itu akan menjadi tema yang terunik di dunia, bahkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak pernah ada yang menggunakan Maulid Cahaya, tapi yang ada mungkin cahaya Maulid itu, tapi memang beliau ini dalam membuat tema luar biasa, tema yang sederhana dengan bahasa yang luar biasa juga menjadi luar biasa, dan beliau memang adalah orang yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana cara mendapatkan cahaya? Padahal kita sudah punya banyak cahaya. Di sini ada cahaya matahari, ada cahaya rembulan, ada cahaya dari lampu, kemudian ada cahaya dari senter, ada cahaya dari HP. Tapi sayang sekali, cahaya HP tidak akan berfungsi pada hari kiamat. Ada sebuah cerita, jemaah sekalian rahimakumullah. Ada seorang istri, ini untuk ibu-ibu, para ibu-ibu yang sangat luar biasa. Acara Maulid tidak akan terlaksana tanpa adanya peranan besar dan andil besar dari ibu-ibu. Sungguh sepi Maulid rasanya kalau tidak ada hidangannya. Kalau di Lombok, yang paling khas adalah ramad rasul. Lamun negara ibu-ibu, kalau tidak ada ibu-ibu, tidak ada ramad rasul, makan kuning itu. Jadi luar biasa jasa ibu-ibu bagi acara peringatan, terutama peringatan Maulid. Ada seorang ibu, ada seorang istri, dia mengetahui bagaimana karakter suaminya, bagaimana kebiasaan suaminya setiap hari. Bangun sholat subuh, sholat Jumat, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Puasa Ramadan, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Kemudian akhirnya suaminya ini pulang dari kantor. Suaminya pulang dari kantor. Kemudian karena suaminya ini lelah, capek, maka serta ganti pakaian, membersihkan badan, suaminya langsung tidur, menyelimuti dirinya dengan selimut.
Dari kejauhan istrinya melihat, ternyata di dalam selimut itu ada cahaya. Istrinya melihat di dalam selimut itu ada cahaya. Lalu istrinya pun bertanya-tanya, suami saya ini jarang sholat subuh, puasa pun jarang, tapi kok wajah suami saya bisa bercahaya di dalam selimutnya. Jadi ini luar biasa. Ini perlu dipraktekkan untuk bapak-bapak. Ini bagaimana cara agar wajah kita bercahaya. Akhirnya karena penasaran istrinya, dibuka selimutnya. Ternyata suaminya lagi tiktokan di dalam selimut. Jadi cahaya hampir tidak berguna. Apalagi cahaya TikTok ini. Jadi jemaah sekalian rahimahullah, banyak cara yang diajarkan kepada kita oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendapatkan cahaya. Salah satu contohnya adalah apa yang menjadi kebiasaan para kaum tasawufi. Ketika kami belajar di Timur kami di Timur Tengah, kami diajarkan oleh guru kami. Salah satu upaya dan usaha yang kita lakukan dalam mengumpulkan cahaya ini adalah bisa kita upayakan dari ucapan. Ada sebuah ucapan yang sering diucapkan oleh kaum tasawufi. Apa itu? Ucapan atau kalimat nazrah wa madad ya Rasulullah. Itu adalah ucapan yang biasa diajarkan oleh guru-guru dari kalangan tasawufin kepada murid-murid mereka dalam rangka mengumpulkan cahaya selama hidup di dunia. Nazrah artinya apa? Lihat kami, perhatikan kami wahai Nabi, berikan kami cahaya wahai Nabi. Madad, tambahlah cahaya itu wahai Nabi. Karena apa? Pada hari kiamat orang-orang munafik akan mengatakan unzuruna, lihat kami. Maka sebelum hari kiamat datang, mintalah kepada Nabi, mintalah kepada orang-orang soleh agar kita dilihat, agar diperhatikan, diberikan cahaya kita. Maka marilah jemaah sekalian rahimahullah, sebelum kami membahas tema ini dalam jangka waktu 5,5 menit, marilah kita ulang kalimat ini dan marilah kita amalkan dalam kehidupan kita, dalam upaya dan usaha kita untuk mengumpulkan dan mendapatkan cahaya di dunia ini demi kepentingan akhirat kita, sehingga cahaya matahari, terik sinar matahari yang jaraknya 1,6 km alias 1 mil tidak akan membuat kita kepanasan, tidak akan membuat kita dibanjiri oleh keringat kita sendiri. Sila mari kami ulangi perkataan dan kalimat itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nazrah wa madad ya Rasulullah. 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 Sila jika atau kalimat itu bisa belum sedemikian amalkan, paling tidak dalam satu hari jangan sampai tidak dibacanya. Mau sekali, mau 2 kali tidak menjadi masalah. Karena itu adalah upaya kita mengharapkan cahaya Nabi Muhammad SAW. Karena cahaya Nabi ini adalah cahaya di atas cahaya. Dalam Quran surah Al-Imran yang menceritakan tentang peristiwa peperangan yang terjadi pada bulan Ramadan. Adik-adik, kalian kalau belajar sejarah ingat tidak perang apa yang terjadi pada masa Nabi yang terjadi pada bulan Ramadan? Perang antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Perang apa namanya? Perang apa? Perang Badar. Alhamdulillah. Al-Qarah 25.000 rupiah. Dalam perang Badar ada sebuah penafsiran daripada ayat Al-Quran yang menarik mengenai surah Al-Imran yang bercerita tentang perang itu. Dalam Quran surah Al-Imran dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah." Sesungguhnya Allah telah menolong
Kalau menurut sebagian besar ahli tafsir dikatakan kalimat di Badrin pada perang Badar, padahal kalian dalam keadaan sangat lemah, dalam keadaan berpuasa. Kemudian perbandingan umat Islam dengan tentara kafir pada saat itu adalah sangat luar biasa. 300 tentara muslim melawan 1000 tentara kafir dan dimenangkan oleh tentara muslim. Apa rahasianya? Menurut penafsiran sebagian ulama tasawuf, kata-kata di Badrin itu bukan perang Badar, tapi Badar adalah gelar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sering kita nyanyikan tadi, anta syamsun, anta badrun, engkau matahari, engkau bulan purnama. Jadi pada saat itu wajah Nabi yang mulia itu mengeluarkan cahaya yang luar biasa, sehingga membuat tentara-tentara kafir itu menjadi, kalau orang Jerman mengatakan, keselak. Mereka silau oleh cahaya Nabi. Cahaya Nabi yang muncul dari wajah Nabi membuat mereka tidak bisa melihat apa-apa, sehingga mereka dikalahkan dengan begitu mudah oleh tentara-tentara umat Islam pada waktu itu. Nah, yang pertama, cahaya itu sangat perlu kita kumpulkan di dunia ini sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat nanti. Lalu kita masuk ke dalam tema yang kita bahas pada hari ini. Berikan tiap waktu 5 menit lebih sedikit, kalau lebih tolong kami diingatkan, karena hidangan ini menggoda, sudah ada bau-baunya. Yang teringat, kami waktu itu ada acara pemakaman di wilayah Duman Dasar, Kecamatan Minsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, Indonesia, kode pos 83371. Jadi pada waktu itu acara terakhir, yaitu kata-kata takziah dan sambutan atas nama keluarga yang disampaikan oleh salah satu tuan guru dari wilayah timur. Ketika beliau sedang takziah, kebetulan di kubur itu, di pemakaman itu sudah ada tempat untuk berzikirnya dalam bentuk rumah-rumahan kecil. Pada waktu itu tuan guru sedang takziah. Tuan guru baru 1 menit berbicara, tiba-tiba datang jamaah membawa dulang. Jamaah datang membawa dulang dengan tujuan nanti setelah takziah selesai kita zikir, langsung zikir tahlilan di kubur dan kita makan di tempat yang sudah disediakan itu. Tapi karena apa? Dulang sudah datang, makanan sudah datang, dan baunya luar biasa. Akhirnya tuan guru mengatakan, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dulang yang begitu luar biasa aromanya. Jelas sekali kami waktu cahaya maulid menebar rahmat, menyebar kedamaian. Agama kita adalah agama yang luar biasa. Diberikan nabi yang luar biasa. Bahkan nabi-nabi yang lainnya ingin ikut masuk ke dalam golongan umat Nabi kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 terkait dengan tema ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmat itu adalah Nabi sendiri, rahmat itu adalah kasih sayang. Jadi salah satu tujuan Nabi diutus di muka bumi ini adalah menebarkan rasa kasih sayang, bukan hanya untuk manusia, akan tetapi lil alamin. Kenapa Allah mengatakan alamin? Alamin ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan jamak mudzakkar salim. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada yang namanya kata yang menunjukkan lebih dari 2. Satu alam namanya alamun, 2 alam namanya alamani, banyak alam namanya alamuna atau alamina. Jadi di tempat kita ini banyak alam. Jangan kita lagi bicara alam jin,
alam malaikat itu terlalu baik. Tapi di sekitar kita ini banyak alam. Ada alam manusia. Ketika kita keluar, ada semut-semut yang sedang berbisik-bisik. Semut punya alam, namanya alam semut. Tapi yang secara pribadi mohon maaf, yang kurang memahami bahasa semut, seperti ulama yang ada di Pulau Seberang itu paham bahasa semut. Wis keprok aduh. Kalau dia belum paham bahasa semut, nanti kita belajar kepada dia. Ada alam semut di sekitar kita. Malam-malam ada suara kakak, ada suara kodok, ada namanya alam kodok. Ada belalang, ada alam belalang. Banyak ada alam tumbuh-tumbuhan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya diutus untuk menebarkan kasih sayang untuk manusia, tapi untuk seluruh alam ini. Semua mengharapkan kasih sayang dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada unta yang jarang diberikan makan, jarang diberikan minum oleh pemiliknya. Kepada siapa unta itu mengadu? Unta itu mengadu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kita yang ngomong dengan unta, kita harus menjadi penghuni rumah sakit Mutiara Sukma di sekarang. Kalau nanti kita berbicara dengan unta, tapi Nabi dulu berbicara dengan unta. Pohon kurma menangis karena ini ditujukan oleh Nabi, tidak digunakan sebagai saudara. Jadi ini bukti kasih sayang Nabi itu bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh alam. Suatu saat Nabi beserta 4 sahabatnya naik ke Jabal Uhud, Gunung Uhud, bukan Gunung Rinjani. Kalau Gunung Rinjani itu luar biasa. Gunung Uhud lebih luar biasa. Pada waktu itu Nabi naik ke Gunung Uhud. Ketika Nabi bersama para sahabatnya naik ke Gunung Uhud, tiba-tiba Gunung Uhud itu goyang kebor dan goyang kecor. Gunung Uhud goyang-goyang gempa gunungnya. Para sahabat itu panik. Kemudian bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa yang terjadi? Ini kok goyang-goyang gunungnya? Apa kepada Nabi? Hadza jabalun, gunung ini yuhibbuna, mencintai kita, wa nahnu nuhibbu, kita juga mencintai mereka. Gunung yang merupakan benda mati bisa mencintai Nabi. Itu artinya apa? Kasih sayang Nabi ini untuk seluruh alam, bukan hanya alam manusia saja. Sehingga dikatakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita ingin memang cahaya maulid kali ini, apa maulid cahaya? Ada di dalam diri kita, cahaya ada di dalam diri kita dengan selain tadi menyebut Rasulullah Muhammad ya Rasulullah. Salah satu caranya adalah menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk, seluruh alam ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimakumullah, tentu saja rata-rata kita semua di sini sudah berkeluarga, kecuali adik-adik kita yang sudah sekolah. Nabi punya istri banyak. Ada yang namanya Iwan di sini. Iwan. Oh, pas sekali. Iwan, berapa istri Nabi? 25. Bukan 25. Nabi punya banyak istri. Guru kami di Mesir mengatakan punya satu istri itu satu masalahnya. Punya 2 istri bukan 2 masalahnya, tapi 11 masalahnya. Satu istri 1 masalah, 2 istri 11 masalah. Jadi memang lebih baik punya 1 istri, masalah kita hanya 1. Yang terus terang adalah salah satu orang yang mungkin nanti termasuk paling dulu masuk neraka.
Kenapa? Karena dia bukan menghargai dan menghormati istri, tapi dia takut kepada istri dia sendiri. Dia termasuk suami yang takut istri, bukan suami yang menghargai istri, tapi dia takut kepada istri. Tentu saja takut itu berasal dari cinta yang begitu luar biasa. Ketika kita cinta kepada Allah, maka kita akan takut melanggar larangan. Ketika cinta kepada Rasulullah, maka kita akan takut mengecewakan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimakumullah, Nabi punya banyak istri, tapi beliau adalah orang yang paling adil di dunia ini. Begitu banyak istri beliau, rumah tangga beliau yang luar biasa. Apa kata beliau? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ibu-ibu yang ada di belakang, ibu-ibu sehat bu? Sudah yakin akan rasulnya? Bapak-bapak yang ada di depan ini lebih senang di rumah atau di luar rumah? Di luar rumah atau di rumah? Di luar. Jadi kalau Nabi itu mengatakan baik di jannah, di rumahku adalah surgaku. Nabi betah di rumah, sebegitu padatnya jadwal beliau dakwah, beliau selalu merindukan rumah beliau, sehingga beliau mengatakan baik di jannah. Ibu-ibu, bu, bapaknya di rumah cuci pakaian sendiri atau dicucikan bu? Mesin cuci atau mesin alami? Ibu-ibu, kalau bapaknya pulang dari tempat kerja disambut senyuman atau tidak? Nabi Muhammad SAW ketika setiap beliau pulang dari dakwah beliau, dari luar rumah, beliau selalu disambut dengan kehangatan oleh para istri beliau. Siti Aisyah terbiasa menyambut Nabi dengan segelas susu. Ibu-ibu, kalau menyambut bapak-bapak di rumah dengan segelas susu atau dengan apa? Segelas kopi. Kopi yang pahit atau tidak? Kopi Dayak atau kopi Papua? Yang tadi ketika WA komunikasi dengan Al-Mukarram dan Guru Al-Fahmi yang pesan kopi Dayak, mudah-mudahan disiapkan oleh beliau ini. Jadi kopi Dayak katanya kopi luar biasa. Siti Aisyah ketika pulang, beliau menyambut Nabi Muhammad SAW dengan segelas susu. Dan luar biasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, susunya itu tidak pernah dihabiskan, selalu disisakan setengah untuk istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu taala. Ibu-ibu, kalau bapaknya minum teh, minum kopi, diminum segelas atau disisakan untuk ibu-ibu? Dihabiskan. Pada berarti yang sama juga. Tujuannya apa? Agar istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu taala anha juga mendapatkan berkah dan cahaya dari beliau sendiri. Beliau membagikan keberkahan dengan cara meninggalkan segelas susu itu di bagi Siti Aisyah. Kecuali pada suatu saat tumben Nabi ini menghabiskan segelas, tidak disisakan untuk Siti Aisyah. Akhirnya Siti Aisyah berpikir, mungkin Nabi sedang marah kepadaku, mungkin Rasulullah sedang marah kepadaku, sehingga beliau tidak menyisakan sedikit pun susu untukku. Sehingga apa? Setelah dihabiskan susu itu oleh Nabi, kemudian dilihat beras, dicicipi sedikit oleh Siti Aisyah, ternyata susunya rasanya asin. Ibu-ibu, kalau misalnya sayurnya keasinan, bapaknya komplain tidak?
atau dihabiskan semua sayurnya? Yang namanya suami, kalau sambalnya kekurangan garam, suami marah. Kelebihan garam pun itu juga marah. Tidak ada sambal pun juga marah. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika air yang beliau minum itu isinya adalah garam, beliau habiskan semuanya. Tidak ingin diketahui bahwa istrinya Siti Aisyah sudah melakukan kesalahan. Itu cara seorang Nabi menutupi kesalahan istrinya agar istrinya tidak merasa dilayani. Apakah bapak-bapak sudah begitu, ibu-ibu? Alhamdulillah. Jadi yang pertama bukan untuk ibu-ibu, tapi untuk bapak-bapak. Kita dengan istri kita adalah sama-sama bagaikan selimut. Selimut yang fungsinya untuk apa? Bukan sekedar untuk mencegah kita dari kedinginan, bukan mencegah kita dari nyamuk, tapi kita punya tugas untuk menutupi dan tidak menampakkan aib atau kekurangan yang dimiliki oleh istri kita. Bahkan jangan sampai istri kita tahu aib dan kekurangannya itu apa, sehingga pelayanannya kepada suami juga menjadi luar biasa. Jadi marilah kita para suami tutupi aib istri kita, tutupi kekurangan istri kita, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW menutupi kekurangan istri beliau. Begitu pula ibu-ibu, Bu, mau masuk surga Bu? Ya simpel, simpel. Begitu juga sebagai ibu-ibu, tutupi kekurangan yang dimiliki oleh suami masing-masing, taat kepada mereka, insya Allah surga menjadi milik ibu-ibu nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang pertama, kita bentuk, kita sebarkan rahmat atau kasih sayang mulai dari sekut yang paling kecil, yaitu mulai dari keluarga kecil kita. Istri taat kepada suaminya, dan bahkan itu lebih wajib daripada taat kepada kedua orang tua. Begitu pula suami mengayomi, menyayangi, dan menutupi kekurangan yang dimiliki oleh istri. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimahumullah. Jadi Nabi berpesan kepada kita, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayangi, sebarkan kasih sayang di muka bumi ini, maka para penduduk langit pasti akan menyayangimu. Maka marilah melalui momentum maulid yang mulia ini kita sebarkan kasih sayang. Sungguh dunia ini akan indah, lama episode ini akan merasa indah apabila kita bisa saling berkasih sayang, baik antar sesama umat Islam maupun dengan orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita semua. Sayangi mereka, karena Islam ini adalah rahmat bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi rahmat bagi alam semesta. Yang terakhir, kedamaian. Kalau kita sudah saling sayang menyayangi, pasti kedamaian akan tercipta. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Wahai sahabatku, apakah kalian mau aku tunjukkan sebuah pekerjaan yang apabila kalian melaksanakan pekerjaan itu, kalian akan saling mencintai, saling menyayangi. Apa kata Nabi? Afshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi dimanapun kita bertemu dengan saudara kita ucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu wujud kita saling menyayangi dalam agama ini. Tapi maaf bapak-bapak, ibu-ibu juga sekalian rahimahullah, ucapan salam itu bukan hanya sekedar di mulut saja. Ucapan salam bukan hanya sekedar di mulut. Kita dalam sehari semalam sholat 5 waktu, kita mengucapkan salam kanan dan kiri 2 kali setiap sholat. Berarti setiap hari kita wajib pasti mengucapkan salam 10 kali. Tapi sangatlah rugi orang yang suka berbau rusuk tapi masih mengucapkan salam. Karena afsus salam bainakum juga memiliki makna. Assalam itu bermakna kedamaian, sebarkan kedamaian.
wahai umatku, jangan sekedar salam itu kalian ucapkan, tapi kalian tidak mau damai dalam kehidupan ini. Rukun antara umat beragama, rukun antara tetangga, rukun antara suami istri, rukun antar keluarga. Apabila itu kita sudah lakukan, kita artinya mengamalkan ucapan salam yang kita ucapkan setiap kita sholat. Karena absus salam bermakna bukan hanya kita mengucapkan assalamualaikum, tapi ciptakan kedamaian di muka bumi. Alhamdulillah kita di sini punya Bapak Babin Mas yang selalu memelihara kerukunan, kedamaian di antara kita. Maka mari kita bantu beliau. Bukan hanya sekedar kita membantu beliau, tapi ini adalah wujud cinta kita kepada agama kita, agama Islam. Sekali lagi, Nabi adalah Nabi penebar kasih sayang, Nabi adalah penebar kedamaian. Nabi tidak pernah mencari musuh, tapi Nabi pantang berlari kalau bertemu dengan musuh. Maka jangan cari musuh, tapi ketika musuh berdatangan kita hadapi dengan jangan dan jangan pernah berlari. Karena berlari dari medan perang merupakan salah satu dari 7 dosa besar ketika perang itu sedang berkecamuk. Tapi tentu saja perang yang dimaksud di sini adalah perang dalam membela agama kita, bukan perang saudara, bukan perang melawan pemerintah, bukan perang melawan orang-orang yang tidak pantas untuk diperangi. Maka marilah pada akhirnya kami mengajak kita semua, jemaah sekalian rahimahumullah, mari kita tebarkan kasih sayang di muka bumi ini sehingga akan tercipta kedamaian. Untuk mengakhiri ini, kami ingin mengutip sebuah syair yang ada dalam kitab Matan Al-Ajurriyah, sebuah kitab kaidah bahasa tapi kental dengan nilai-nilai spiritual, di mana pengarang kitab Matan Al-Ajurriyah Imam As-Sin'aji mengatakan birrafi arba'u alamatin, tanda-tanda meningkatnya iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama adalah ad-dhammatu, dhammah, senangnya, hobinya kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Kemudian yang kedua adalah al-wawu, al-wawu itu adalah al-hubbu, kasih sayang. Orang Islam yang tidak memiliki rasa empati, tidak memiliki rasa kasih sayang, maka mereka adalah orang-orang yang keimanannya tidak meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ambillah pelajaran dari orang banci. Adik-adik, tahu banci? Tahu banci? Ada orang banci di sini. Bagaimana kalau orang banci ketika ada anjing yang datang? Marilah kita belajar dari orang banci. Orang banci, namun bahasa Jerman ini bantong, kan? Namun dengan bantong ini ada anjing yang datang kepadanya, apa katanya? Dan ketika mengusir anjing, abu. Orang banci ketika ada anjing yang ingin diusir, apa katanya? Abu. Halus. Beda dengan yang perlu sami, yang kita perlihatkan akan kejahatan dan kita kemudian ambil batu kita. Orang banci juga luar biasa ternyata. Ketika mereka mengusir anjing, sekali anjingnya datang, mereka katakan abu. Anjingnya tidak mau pergi, lebih murah sedikit. Abu. Anjingnya ternyata tidak mau pergi. Ada waktunya dan saatnya terkadang kita harus belajar dari orang banci, halus dalam perkataan, halus dalam perbuatan. Insya Allah kita akan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Masih ada 101 cerita yang akan dia ceritakan, namun karena waktu yang membatasi kita semua, semoga apa yang kami sampaikan ini ada faedah dan manfaatnya bagi kita semua, agar kita bisa benar-benar menjadi umat Nabi, penebar kasih sayang, penebar kedamaian. Mari kita cintai semua, bukan hanya mencintai umat Islam saja, mencintai semua makhluk kita cintai. Mari kita cintai lingkungan kita, jaga kebersihan, karena bahkan menjaga kebersihan adalah sebagian daripada iman. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.